ini beberapa hari yang lalu banyak yang chat saya nih, kasih bocoran dong kapan pembukaan pendaftaran baru di Sulaimania. Oh iya. Untuk pendaftaran Abi Jalil, insya Allah nanti kita di awal bulan, apa saja yang kita pelajari di Pratahfiz. Tentunya untuk sistem tahfiznya ini saya mendengar dari guru saya juga. Kenapa sih kok bisa sampai tercipta namanya sistem tahfiz Utsmani ini? Jadi pada zaman kerajaan Utsmani ada pesan juga mungkin untuk para wali santri atau calon wali santri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semua sahabat saya peduli dimanapun Anda berada. Alhamdulillah selalu mengikuti kajian senja, yaitu podcast dan kajian di setiap hari Rabu. Semoga semua sahabat saya peduli dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan podcast kita dengan senantiasa setia, selalu mendapat perlindungan, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat, dari kemarin sudah banyak yang melakukan permintaan. Abi Jalil, bahas dong dengan kupas tuntas gimana sistem tahfiz yang ada di Sulaimania secara detail. Nah, kali ini insya Allah kita akan mengupas tuntas bagaimana sistem tahfiz salah satu yang paling terbaik di dunia bersama salah satu bintang tamu kita yang sudah hadir. Beliau sosok figur Abi dari Jawa Tengah, orang Jawa Tengah, dan kita langsung sambut untuk menyambut bersama-sama Abi Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Jalil, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Abi Jalil gimana kabar? Alhamdulillah, saya tentu baik. Kalau melihat senyum Abi Alwi seperti ini, mas, semua orang pasti baik. Tak kenal maka tak sayang, baik. Boleh dong kita kenalan dulu. Dari mana bisa dijelasin kepada semua sahabat saya peduli. Baik, nama saya Muhammad Alwi Abdul Khalik. Biasa dipanggil santri-santri Abi Alwi. Asal dari Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian alumni Sulaimania juga. Belajar di Sulaimania, masuk Sulaimania tahun 2011. Tahun 2011, kemudian tahun 2012 berangkat ke Turki untuk lanjut belajar. 2017 sampai 2017. 2017 kemudian setelah lulus pulang dan sampai sekarang mengabdi di pesantren Sulaimania. Oke, berarti di Indonesia cuma 1 tahun, bro? Iya. Tapi di Turkinya kok lama ya? 5 tahun tadi bilang. Iya, 2012 sampai 2017. Alhamdulillah, biasanya Abi-Abi itu 3 tahun. Kita juga 3 tahun belajar bahasa Arab, belajar ilmu diniyahnya, belajar ilmu agamanya. Setelah itu 2 tahun dinasibkan bisa takhasus ilmu qiraah hasyarah di Turki, di Sulaimania, di Istanbul. Qiraah hasyarah ya? Iya, betul. Oke, apa itu? Ini kayaknya di Indonesia kan kita masyhur ya, yang kita kenal tuh ada qiraah sabah ya, ada qiraah hasyarah. Nah ya, beliau ini Abi Alwi ini memiliki sanad khusus memberikan ijazah. Ada ijazah atau ya ahli qori, ahli qiraah. Selain suaranya emas, suaranya merdu enak didengar, beliau juga sudah mempelajari qiraah sabah, qiraah hasyarah yang 10 imam itu, Bia. Iya, betul. Boleh dijelasin singkat aja ke semua pemirsa kita. Sebelum kita membahas kupas tuntas nih, salah satu sistem terbaik tahfiz di dunia, boleh dijelasin apa itu qiraah hasyarah itu ke semua sahabat? Baik. Ilmu qiraah hasyarah ini tentunya sejak zaman Rasulullah SAW ketika diturunkan Al-Quranul Karim itu kan Rasulullah SAW, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya Al-Quran itu dengan bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu kan banyak apa sebutannya? Lehce itu apa lehce? Bahasa ini ya, logat ya. Nah, logatnya, banyak logatnya. Dan ini kemudian dikumpulkan riwayatnya semuanya sampai ada 10 riwayat imam qiraah, makanya dinamakan ilmu qiraah hasyarah. Kalau yang biasa kita baca itu riwayat Imam Asim, riwayat Hafs namanya. Yang di Indonesia. Yang di Indonesia yang umum. Dan itu ada 10 macam model gaya bacaan ya, betul nggak? Iya, betul. Bentuk riwayatnya yang berbeda-beda. Itu kita pelajari selama 2 tahun di Turki. 2 tahun untuk mempelajari itu ya? Ya, kita tulis dari awal sampai akhir. Ya, betul. Al-Quran itu Abi tulis? Ya, kita tulis dari awal dengan bentuk 10 bacaan semuanya. Kita tulis, kita hafalkan, kita setorkan. Masya Allah, dihafalkan, disetorkan, ditulis semua dengan bolak-balik. Betul. Wah, ini kayaknya kita harus bahas ini di lain waktu, Dewi. Maksudnya nanti kita bahas pembahasan untuk qiraah sabah atau qiraah hasyarah ini di lain waktu. Soalnya kita udah terlanjur ngomong nih, mau bahas tentang
kurikulum sistem tahfiz terbaik di dunia nih, coba. Boleh. Ya udah kita mulai dulu ya. Itu nanti kita mungkin episode selanjutnya atau dengan nabi yang lain. Sekarang kita mau membahas tentang kurikulum, Bi. Sebenarnya bagaimana, seperti apa, modelnya kayak gimana aja. Terus di Sulaimania itu kayak gimana? Kenapa harus di Sulaimania? Nanti kita boleh dong Abi jelasin dulu tugasnya apa dong di Sulaimania ini? Oh, kalau saya tugasnya setelah mengabdi sampai sekarang, karena memang khususnya di Qiraah, jadi sekarang lebih ke mengontrol santri-santri baik dari segi hafalannya dan juga qiraatnya, bacaannya. Menguji berarti ya? Ujian gitu. Salah satunya mengujinya juga. Oke, berarti Abi Alwi bagian keliling ya, kontrol dari cabang seluruh di Indonesia. Ya betul, alhamdulillah. Oke, Bi. Coba langsung dijelasin dulu deh, kurikulum yang ada sebenarnya jenjang pendidikan seperti apa? Sebetulnya saya ingin mulai dari sini, Abi Jalil. Di dalam surat Al-Hijr itu disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, dan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga Al-Qur'anul Karim tersebut. Tapi sebagaimana sunnatullah, semua hal seperti orang butuh makan, maka menggunakan wasilah, yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Hewan butuh makan, menggunakan wasilah tanah dan air, menggunakan wasilah matahari, dan lain sebagainya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga Al-Qur'an, tapi ini melalui wasilah. Wasilahnya itu siapa? Tentunya para manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Fatir, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, kepada hamba-hamba yang kita pilih. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih. Jadi semua santri-santri yang belajar itu insya Allah merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita itu sebetulnya mengantar mereka sampai betul-betul menjadi hamba yang layak untuk menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjagaan Al-Qur'an ini itu namanya Al-Qur'an, itu sebutannya, salah satu ta'rifnya dalam ilmu usul fikih itu an-nazmud dallu 'alal ma'na. Sebuah nazam yang memiliki makna. Jadi ada lafaznya, juga ada maknanya. Nah, di Sulaimaniyah ini penjagaan, bentuk salah satu guru kita pernah berkata bahwa tugas kita, tugas asli kita adalah menjaga kemurnian Al-Qur'an. Menjaga kemurnian Al-Qur'anul Karim, baik dari segi lafaz ataupun dari segi maknanya. Maka dari segi lafaz, kita ajarkan dulu dari segi lafaz, yaitu menghafalkan Al-Qur'anul Karimnya. Baru setelah belajar selesai menghafal Al-Qur'anul Karim, pendidikan dasarnya di Indonesia, kemudian di Turki itu untuk belajar memahami makna Al-Qur'anul Karim. Jadi pendidikan utama dasarnya itu di Sulaimaniyah ada dua hal itu. Berarti yang pertama dasarnya di Indonesia, ya. Untuk pendalamannya berarti di Turki gitu. Ya, betul. Berarti santri selesai menghafal Al-Quran, kita kirimkan ke Turki untuk mendalami belajar makna Al-Qur'anul Karim. Oke, Masya Allah, luar biasa, Bi. Sangat mulia sekali. Terus, Bi? Kalau ini untuk pendidikan kurikulum tahfiznya itu tentunya seorang yang akan menghafal Al-Quran harus kita persiapkan dulu dari segala segi. Oke. Nah, ini yang kita sebut kalau di pesantren Sulaimaniyah itu sebagai pratahfiz. Pratahfiz. Ya, pratahfiz. Sebelum menghafal Al-Quran ya, sebelum mulai menghafal Al-Quranul Karim. Pratahfiz. Itu apa saja yang kita pelajari di pratahfiz? Tentunya kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim ini kan memiliki aturan bacaan yang disebut dengan tajwid. Seperti perintah dalam surat Al-Muzammil disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Maka tartilkanlah dengan tartil-tartilnya. Situ udah kata warattil ditambah kata tartila lagi. Betul-betul suruh belajar tartilnya terlebih dahulu. Makanya kita di Sulaimaniyah mungkin kalau di pesantren-pesantren lain masuk tahun pertama langsung boleh mulai menghafal. Tapi kalau di Sulaimaniyah sebelum santri-santri betul-betul menguasai tartil, itu belum kita lanjutkan untuk menghafal. Jadi tahun pertama itu kita ajarkan mereka untuk membaca Al-Qur'anul Karim dengan tartil yang sebaik-baiknya. Di samping itu juga tentunya kita ajarkan mereka akhlak-akhlak
yang lain, akhlakul karimah, supaya ketika menghafal bukan hanya menjadi orang yang hanya Al-Qur'annya di lisan saja, tapi bisa menjadi orang yang berakhlak sesuai dengan perilaku dengan mengamalkan Al-Qur'an. Ya, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Di samping itu juga tahun pertama kita ajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu fikih dasar juga kita ajarkan. Ada pelajaran, ada kitabnya, Bi? Ada pelajaran, ada kitab-kitab sendirinya yang diajarkan tentunya, tapi intinya yang di kelas pertama itu belajar tartil. Nah, tartil ini ada 3 macam. Jadi ini butuh waktu, kadang tergantung santrinya, kadang ada yang 1 tahun, ada yang sampai 1,5 tahun. Oh gitu. Ya betul. Makanya tadi ada ujian, Abi Jalil bilang. Berarti ada sebelum untuk bisa memulai tahfiz, ada ujiannya dulu dong? Ada ujiannya itu. Di akhir 1 tahun kita uji yang kira-kira sudah betul-betul bisa tartilnya, sudah tajwidnya sesuai, makharijul hurufnya sesuai, baik, itu bisa kita mulai tahfiz. Yang belum, kita lanjut lagi 6 bulan untuk betul-betul belajar tartil, Abi. Nah ini bayangannya, berarti Bapak Ibu semuanya kalau di Sulaimania 1 tahun pertama mempelajari dasar yang disebut dengan pratahfiz, ya? Ya, betul. 1 tahun itu baru ada ujian. Nah ini beliau yang uji nih. Nanti kita minta tips atau triknya juga ya. Tips, trik ada ujian sebelum masuk tahfiz. Nah kalau nggak lolos di 1 tahun itu nambah lagi 6 bulan. 6 bulan persiapan. untuk mempersiapkan itu lagi, Bi. Ya, betul. Oke, sorry saya potong. Coba tadi menyapa dulu sahabat saya, betul ada yang baru masuk juga nih ke channel kita, yang belum masuk diingatkan juga semua wali santri yang di berbagai provinsi bisa diingetin untuk masuk, karena ini sangat penting sekali pembahasan kajian senja kali ini bersama Abi Ali. Oke, Bi, mohon maaf, lanjut, Bi. Bisa dilanjutkan? Ya, di pratahfiz tersebut kita ajarkan tartil. Tartil itu ada 3 macam bacaan dalam Al-Qur'anul Karim yang diperbolehkan. Satu namanya bacaannya tahqiq. Bacaan tahqiq ini membaca pelan-pelan, betul-betul makharijul hurufnya, tajwidnya satu persatu itu dipraktikkan secara sempurna. Itu kadang butuh waktu sampai 4 bulan pertama santri. 4 bulan pertama santri 4 bulan pertama untuk santri menyempurnakan bacaan tahqiqnya. Ya, betul. 4 bulan kedua, Abi Jalil, itu kita belajar tadwir. Tadwir itu bacaan sedang. Ya. Untuk biasa ketika ngamin sholat dan lain sebagainya. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Nah, ini bacaan tadwir nanti berguna juga ketika untuk masa tahfiz, ketika menghafal itu kita anjurkan dengan bacaan tadwir. Kemudian 4 bulan terakhir bacaan yang lebih cepat namanya bacaan hadr. Hadr ya, yang bacaan cepat ya. Ya, bacaan cepat. Ini berguna untuk ketika murojaah Al-Qur'an. Tapi ketiga-tiganya ini tentunya harus tetap menjaga tajwid dan makharijul hurufnya. Jadi kita inginkan santri itu sebelum memulai tahfiz, bacaan Al-Qur'annya sudah betul-betul sempurna dari segi benar dan sempurna ya. Benar dan sempurna dari segi tajwid, makharijul hurufnya, hukum-hukum tajwidnya semuanya sudah. Ketika hafal nggak hanya ngafal doang, yang penting hafal, tapi hafal benar-benar dengan bacaannya ya. Betul. Tahu ilmunya juga kan. Sesuai supaya kemurnian Al-Qur'an itu tadi. Tugas kita menjaga kemurnian Al-Qur'an tadi kata guru kita, supaya bacaannya sesuai murni, sesuai dengan apa yang guru-guru kita ajarkan kepada kita, di mana yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Tapi kadang kita sering mendengar, Abi, anak saya sudah 1 tahun kok belum hafal apa-apa ya. Makanya itu butuh waktu memang. Nggak langsung kita hafal kan. Saya pernah dengar dari guru kita, Abi Jalil, beliau sebelum, bahkan kita di kurikulum Sulaimaniyah juga, si episode sebelum ini kayaknya dibahas sama Abi Taufik, ada karangan Hazreti Ustaz Mus, Syekh Sulaiman Ilmi Tunahan Quddisa Sirruh, Alif Juz'u, huruf-huruf dalam Al-Qur'anul Karim. Itu santri sebelum memulai membaca Al-Qur'an itu kita ajarkan itu terlebih dahulu. Baik. Untuk apa? Di situ setiap hurufnya ditulis. Jadi walaupun santri sudah mahir membaca Al-Qur'an, ketika masuk Sulaimaniyah itu makharijul hurufnya kita tes di situ dulu. Di Alif Juz'u itu, di Alif Juz'u itu tadi. Nah, ini gunanya apa? Supaya ketika belajar Al-Qur'anul Karim itu mulutnya sudah betul-betul sempurna untuk siap belajar Al-Qur'anul Karim, sambil tetap memperbaiki akhlaknya juga. Seperti itu. Tadi saya bilang pernah dengar dari guru kita, bahkan kita sendiri juga dulu seperti itu. Salah satu guru kita itu, jadi ketika belajar Alif Juz'u di situ ada doa-doa sholat, Abi Jalil. Jadi sebelum membaca ayat Al-Qur'an, paling enggak
perbaikan bacaannya itu di luar bacaan Al-Quran, sehingga ketika baca Al-Quran sudah bagus nih bacaannya. Hanya belajar doa iftitah itu sampai lolos doa iftitahnya butuh waktu 45 hari. Mengulang 45 hari. Ya, hanya untuk mengulang belajar doa iftitahnya supaya betul-betul sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Itu awal-awal memang seperti itu. Itu sangat diperlukan karena tadi perintah paling utama kan warattilil Qur'ana tartil. Untuk betul-betul bisa tartil. Untuk pondasi awal berarti. Ya, betul. Maka 1 tahun pratahfiz ini pondasi yang betul-betul sangat penting. Bacaan tahqiq, tadbir, hadir yang tidak mungkin bisa kita abaikan. Jadi nggak boleh langsung hafal, harus ada perbaikan terlebih dahulu di situ. Fondasi yang kuat harus digembleng benar-benar dari awal. Iya, betul. Nggak hanya langsung ngafal-ngafal aja, benar-benar ilmunya dan kemurniannya terjaga. Betul. Oke, kita bisa lanjutkan untuk jenjangnya, Mi. Tadi belum selesai jelasannya, maaf. Lanjut dulu. Untuk jenjangnya, nah, jenjang pendidikan di Yayasan Tahfiz Sulaimania seperti apa? Ya, itu tadi untuk kelas pertamanya namanya pratahfiz. Ini kadang butuh 1 sampai 1,5 tahun. Betul-betul. Saya catat juga. Ya, untuk ya itu tadi ketika menghafal sudah betul-betul siap. Baru setelah itu santri-santri kita mulai pendidikan tahfiznya, menjaga Al-Quran dari segi lafaznya tentunya. Pertama di sini. Biasanya secara umum santri-santri kebanyakan sambil muadalah juga ya, sekolah muadalah juga. Ya. Itu 2 tahun selesai umumnya rata-rata. Rata-rata 2 tahun selesai. Ya, ada yang lebih cepat, biasanya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, itu yang cepat-cepat ada di episode-episode sebelumnya. Ya, alhamdulillah. Ada contohnya ya. Ya. Salah satu santri saya juga waktu di Patra Kuningan waktu itu juga ada 6 bulan yang sudah selesai. Ya. Dan sekarang udah berangkat ke Turki. Alhamdulillah. Oke, berarti memang beda-beda, Bi. Beda-beda tergantung kemampuan menghafal. Maksimal berapa tahun, Bi? Maksimal 3 tahun. Rata-rata 2 tahun. Yang cepat biasanya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Yang paling lambat biasanya 3 tahun bisa menyelesaikan tahfidzul Qur'annya insya Allah. Oke, kita runtut ya. Berarti kan pratahfiz, berarti kalau ini masuk kelas apa nih? Ini kelas tahfiz namanya. Ya. Kelas tahfiz. Setelah kelas tahfiz, baru sambil melancarkan hafalannya, sambil belajar juga bahasa Turki nanti di situ, Abi Jalil. Oke, kita mumpung belum jauh, Bi. Biasanya hari Sabtu santri kita juga ada yang nonton. Tadi ada yang Abi menyampaikan kalau 1 tahun setelah di Sulaimania itu ada ujian. Ya. Nah, kalau nggak lulus, nambah 6 bulan. Nah, ini gimana? Kasih dong tips and trick biar semua santri biar mudah untuk masuk ujian yang Abi Alwi sendiri yang uji kan? Ya. Coba kasih trik and tripsnya, Abi. Makanya sebetulnya namanya pelajaran qiraat itu bukan sesuatu yang bisa disiapkan dalam waktu 1 hari 2 hari. Namanya pelajaran qiraat itu harus betul-betul persiapannya dari awal. Maka itu tadi 4 bulan awal tahqiq, 4 bulan kedua tadwir, kemudian hadr dan lain sebagainya. Itu memang harus diikuti setiap tips, setiap langkahnya dengan maksimal mungkin. Jadi setiap santri kalau pengen ujiannya lulus, tentunya semua kurikulum dari awal masuk harus diikuti dengan sebaik mungkin. Tentunya yang di sini yang biasa kita tekankan, mau bacanya tadwir, mau bacanya hadr, yang penting jangan pernah lepas dari hukum tajwid. Ini yang paling utama. Jangan pernah lepas dari hukum tajwid. Jadi jangan hanya karena ingin bacanya cepat kemudian dia kehilangan makhrajnya, kehilangan tajwidnya. Ini sangat berbahaya. Boleh dikasih contoh nggak, Bi ya? Ini kan ya tahu sendiri sahabat saya peduli juga semakin hari semakin nambah. Para donatur kita juga sedang menyaksikan. Seperti apa sih bedanya tahqiq, tadwir, hadr itu kayak gimana? Pengen tahu. Boleh kasih contoh nggak? Coba yang tahqiq dulu, terus hadr apa namanya? Abi jelasin sambil kasih contoh. Boleh, Abi Jalil. Mungkin saya contohkan kalau bacaan tahqiq dari suratul Fatihah saja. Ya udah, surat Al-Fatihah biar lebih enak untuk semua pendengar. Ya, baik. Boleh. Untuk bacaan tahqiq saya contohkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
mungkin sepelan itu kalau namanya bacaan tahqiq ya. Tahqiq. Oke. Kalau tadwir? Kalau tadwir lebih cepat lagi mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti ini. Seperti orang imamin sholat ya. Ya, oke. Kalau yang hadir berarti lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi kalau hadir. Silakan. Tapi tetap menjaga kemudian Al-Quran huruf tadi. Kalau hadir mungkin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mungkin secepat itu kurang lebih. Seperti itu ya untuk yang hadir ya, yang lebih cepat. Ya. Untuk tipsnya santri, tadi kita lanjutkan untuk tips santri ini ya, kita masuk dari situ sebetulnya. Siap. Itu terutama harus dalam 1 tahun ini betul-betul sering banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan kurikulum yang sedang diajarkan waktu itu, Abi Jalil. Oke, yang sudah disiapkan, yang sudah ada. Yang sudah ada, betul-betul harus ketika 4 bulan pertama tahqiq, harus ketika baca hataman Al-Quran sendiri, murojaah Al-Quran sendiri, ini harus dipraktikkan. Karena tadi namanya ilmu qiraat itu tidak cukup hanya dengan belajar di hari terakhir, bukan masalah teori ini masalahnya, harus praktik. Sedangkan di mana praktik untuk memperbaiki ini butuh waktu yang cukup panjang, Abi Jalil. Itu seperti itu. Oke. Baik, B. Pratahfiz sudah, tahfiz sudah. Kemudian tahfiz mempelajari apa aja saja tadi? Boleh lebih detailkan? Ketika tahfiz, santri tetap kita ajarkan namanya akhlak. Pendidikan akhlak itu setiap hari harus tetap ada. Baik. Kemudian fikih tetap lanjut, ilmu fikih. Kemudian bahasa Turki mulai sedikit-sedikit, ini pengantar saja. Ya. Ya, jadi terutama akhlak tetap tidak pernah kita lepaskan dari pendidikan anak-anak, karena kita ingin bukan hanya hafal, tapi secara ilman, amalan, akhlakon, ilmu, amal dan akhlaknya sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai apa yang dihafal, sesuai apa yang dibaca. Itu seperti itu. Insyaallah. Oke, setelah tahfiz selesai tadi kan, maksimal 3 tahun. Setelah itu? Setelah selesai tahfiz, Abi Jalil, kita sambil murojaah Al-Quranul Karim, tetap itu ada pendidikan bahasa Turki di situ. Karena nanti ketika belajar ilmu Al-Qur'annya, ilmu ma'anil Qur'an, kita kan banyak belajarnya di Turki nih, kata pengantarnya dengan bahasa Turki, sehingga kita siapkan dari sini sambil murojaah Al-Qur'an. Kalau 1 hari, setengah harinya murojaah Al-Qur'an, setengah harinya untuk belajar bahasa Turki. Bahasa Turki. Ya, Turki. Itu kelas apa namanya? Itu namanya kelasnya Pratadris. Pratadris. Ya, Pratadris. Berapa lama, Bin? Itu 6 bulan. 6 bulan? Tadris 6 bulan. Oke, 6 bulan itu untuk mendalami murojaah dan bahasa Turki ya? Iya, betul. Baik, persiapan sebelum berangkat ke Turki. Terus? Baru setelah itu, namanya kelas Tadris. Di kelas Tadris, ini mereka sudah mulai belajar namanya ilmu ma'anil Qur'an tersebut. Tapi ilmu ma'anil Qur'an ini bukan menghafal terjemah, Abi Jalil. Kayak gimana? Soalnya di luar ini, mohon maaf ya, di luar ini banyak nanya, Sulaiman yang nggak mempelajari ini ya kitab kuning gitu, nggak ada ilmu alatnya, nggak ada. Ya karena nggak tahu, makanya kita di podcast ini kupas tuntas sekali ya Nabi Alwi. Betul. Ilmu kitab kuning yang dipelajari semua ilmu alat, mulai dari kelas pertama itu ada ilmu sorof dulu yang dipelajari. Sekitar 3 kitab sorof. 3 kitab sorof ya. 3 kitab sorof. Kemudian ada ilmu nahwu dipelajari juga. Kemudian naik ke kelas berikutnya ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, ada ilmu usul fikih, ada ilmu badi', kemudian ada ilmu fikihnya juga, fikih Syafi'i, fikih Hanafi, itu dua-duanya dipelajari. Kemudian fikih Maliki dan Hambali hanya perbandingan kadang. Oke, 4 mazhab itu dipelajari ya, ya di perbandingan ya. Oke, jenjangnya tadi, Tadris tadi?
tadris tadi 1 tahun di Indonesia biasanya, tergantung kelas muadalahnya juga nanti mungkin. Karena di sini kita ini ya, apa namanya? Kita kembali lagi kelas muadalah itu yang MTS atau madrasah aliyah itu ya. Iya, betul. Biasanya kita kirimkan santri setelah selesai madrasah aliyahnya. Jadi sudah mendapatkan ijazah madrasah aliyah baru kita kirim ke Turki. Tadi tapi rata-rata biasanya 1 tahun kelas tadrisnya di Indonesia itu belajar kitab kuning. Kitab kuningnya di tadris itu ya. Ya, sampai 4 tahun semua ilmu alat sebetulnya. Kalau ada yang bertanya, apakah dipelajari nggak sih di Sulaimaniyah ilmu alat? Semua ilmu alat, 12 jenis ilmu alat, semuanya dipelajari. 12 jenis ilmu alat dipelajari di Sulaimaniyah itu semuanya. Bahkan, tapi jangan berpikir seperti ini. Orang udah belajar sampai di Turki pulang pasti udah jadi alim yang nggak perlu belajar lagi. Itu nggak seperti itu. Guru kita, Syekh Sulaiman Hilmi Tunan Qudisa Sirruh, pernah berkata, kalian ketika selesai belajar di Istanbul sini itu bukan langsung sebagai orang alimnya, tapi kalian kita ijazahkan baru dapat kunci ilmu, dapat kunci ilmunya. Dimana dengan kunci tersebut, insya Allah para santri kita betul-betul bisa memahami makna Al-Quran dengan kemurnian makna yang sesuai ilmu yang kita pelajari. Seperti insya Allah. Oke, selesai jenjang di Indonesia, tadris 1 tahun, berarti langsung kita kirimkan beasiswa ke Turki, betul tidak? Iya, betul. Nah, sebelum itu nih, saya mau nanya nih, sebelum ke Turki, ini kan tadi ngomongin sistem terbaiknya di mana? Kayak gimana? Sempat disinggung waktu itu podcast sama Abi Aziz ya, kalau Bapak Ibu semua ingat, pakai kurikulum tahfiz Turki Utsmani. Nah, boleh dijelasin nih, semua pemirsa, seperti apa? Ya, baik. Untuk sistem tahfiznya, ini saya mendengar dari guru saya juga, kenapa sih kok bisa sampai tercipta namanya sistem tahfiz Utsmani ini. Jadi pada zaman kerajaan Utsmani, kan hampir setiap saat itu ada pembesaran wilayah, dalam artian selalu dalam keadaan berperang. Dalam keadaan berperang? Ya, orang laki-lakinya pasti selalu jihad tuh di situ di Utsmani. Sehingga para alim itu mencoba menciptakan metode bagaimana sih supaya dalam waktu singkat tetap bisa sambil berjihad, tapi bisa tetap menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ya, hafalan Al-Quran. Di zaman dahulu gitu ya? Ya, gitu. Sehingga setelah itu baru terciptalah yang namanya sistem tahfiz Utsmani ini. Sistem tahfiz Utsmaninya itu bagaimana? Biasanya saya ceritakan dulu, biasanya yang kebanyakan baik di Indonesia ataupun di tempat lain menghafal itu mulai dari awal alif lam mim, kemudian halaman kedua innalladzina kafaru sawaun alaihim, itu terus juz 1 sampai selesai, juz 2 sampai selesai, juz 3 sampai selesai, sehingga ketika seseorang ibaratkan sudah sampai juz 15, orang tersebut butuh waktu ekstra untuk mengulang hafalan juz 1 sampai 14-nya yang sudah dihafal. Nah, tapi keunggulan sistem tahfiz Utsmani ini tuh nggak perlu berpikir seperti itu, Abi Jalil. Karena apa? Karena sistem tahfiz Utsmani dengan sendirinya seseorang ketika menghafal paling tidak setiap 1 bulan akan mengulang dengan sendirinya hafalan juz tersebut. Itu bagaimana caranya? Nah itu di Al-Quran yang kita gunakan itu Al-Quran pojokan biasanya di Indonesia. Ya, Al-Quran pojok nyebutnya kan, yang di pojoknya ada itunya. Ayatnya. Kemudian setiap juz itu terdiri dari 20 halaman. 20 halaman, ada 30 juz. Kalau di Indonesia tadi dari awal atau kadang ada yang dari akhir, juz 30, 29, 28, dan seterusnya. Kita ngapalin dari halaman terakhir setiap juznya. Kita ngafalinnya dari halaman paling terakhir setiap juznya. Nah, ini halaman terakhir dari juz 1, halaman ke-20 dari juz 1, halaman ke-20 dari juz 2, halaman 20 dari juz 3, dan selanjutnya sampai juz 30. Ini biasanya kita sebut dengan putaran, putaran 1. Disebut dengan putaran itu kalau seperti apa, Bi? Kalau sudah menyelesaikan halaman terakhir dari setiap juznya, dari juz 1 sampai 30, itu satu putaran. Nah, kalau sudah sampai juz 30, lanjut ke halaman ke-19 dari setiap juznya. Halaman 19 dari setiap juznya.
Akan tetapi ketika menyetorkan halaman ke-19 ini, sambil juga tetap menyetorkan halaman Yang pertama tadi ke-20-nya. 20 Ya, betul. Jadi dengan satu kali setor sudah menyetorkan halaman barunya, juga mengulang halaman lamanya. Dengan begitu, waktu itu juga di Kerajaan Utsmani dengan begitu bisa dengan singkat tanpa memikirkan murojaah di waktu lain, hanya setor satu kali setiap harinya itu sudah bisa menyelesaikan tahfiznya dan melancarkan tahfiznya. Itu seperti itu, dan itu kita adopsi, kita gunakan juga di pesantren Tahfiz Sulaimaniyah sampai saat ini. Itu sistem tahfiznya kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah. Oke. Yang menjadi sebetulnya penekanannya, yang menjadi kenapa bisa lebih cepat menghafalnya, kata kuncinya ada di pratahfiznya, Abi Jalil sebetulnya. Berarti untuk lebih cepat semua itu kuncinya di Pratahfiz itu tadi, ya. Yang membedakan kenapa kita bisa bilang terbaik, karena betul-betul setiap santri ketika menghafal sudah dalam keadaan bacaannya sudah warattilil Qur'ana tartila, itu sudah betul-betul kita siapkan. Pondasinya udah kuat ya, udah benar. Betul-betul, ya. Karena kadang yang menyedihkan kan seperti itu, bacaan belum betul. Ketika menghafal, langsung mulai menghafal secara otomatis, hafalannya juga dengan bacaan yang salah-salah. Itu kadang menyedihkan kalau yang seperti itu. Maka persiapan dari pratahfiznya ini yang sangat-sangat penting. Makanya untuk santri-santri yang sedang belajar pratahfiz harus dipersiapkan sebaik mungkin sebagai bekalnya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih untuk penjelasannya. Sahabat saya peduli dimanapun Anda berada, mari kita nikmati senja masing-masing. Jangan lupa santai untuk mengikuti. Udah ditutup kan pintunya di tempat daerah masing-masing, yang pakai headset juga lebih bagus. Abi Alwi, saya mau nanya, prospek kedepannya untuk santri-santri, adik-adik santri Tahfiz Sulaimaniyah seperti apa, Bi? Ya, untuk prospeknya, Abi Jalil, kalau santri sudah menyelesaikan tahfiznya di Indonesia, kemudian sudah belajar ma'anil Quran, sudah mendapatkan kuncinya, ibaratnya sudah mendapatkan ijazahnya ketika di Istanbul, itu kita tentunya menginginkan mereka mengamalkan apa yang sudah dipelajari, mengamalkan, mengajarkan. Maka alhamdulillahnya juga asrama Sulaimaniyah kita bukan hanya di Indonesia, di mana saja, hampir di 100 negara lebih itu ada khidmah tahfiz Sulaimaniyah itu ada. Bahkan sampai saat ini para alumni lulusan Sulaimaniyah banyak yang juga berkhidmah di luar negeri. Di luar negeri, ya, orang-orang kita, orang Indonesia. Ya, betul. Api-api Indonesia, ada yang sampai di luar. Ya, betul. Ada yang sampai Afrika, ada yang sampai negara-negara lain juga. Kita menginginkan mereka untuk mengamalkan dengan cara mengajarkan, karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ya, jadi sudah belajar ta'allumnya sudah selesai. Kalau kita lihat di hadis syarif tersebut itu ada kata wa dalam ilmu nahwu sharaf ini itu untuk jam'iyah, untuk bisa menjadi bagian terbaik khairukum, tidak hanya cukup dengan ta'allama, tidak hanya cukup dengan belajar saja. Tadi wa'allamahu juga harus mengajarkan, harus mengamalkan, mengajarkan kepada generasi setelah kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita inginkan. Tapi Abi, passion setiap santri itu kadang-kadang berbeda. Ada yang suka ngitung, ada yang suka bersosial dan lain sebagainya. Di pesantren Sulaimaniyah juga banyak khidmah-khidmah yang menyediakan untuk sesuai passion mereka, insya Allah. Seperti itu. Salah satu contohnya, contoh di bidang sosial ada Saya Peduli. Ya, ini juga kita bagian dari Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah. Ya, terus betul. Kemudian kalaupun kemudian ingin melanjutkan di luar, paling tidak kita sudah memberikan dia pondasi Al-Quran yang insya Allah betul-betul siap, baik dari secara ilmu, secara amal, secara akhlaknya. Juga kita sudah memberikan kunci ilmu Al-Quran tersebut, insya Allah di luar pun dimanapun bisa melanjutkan, nggak masalah. Itu seperti itu, Abi Jalil. Oke, amin insya Allah. Oke, terakhir boleh ya, kenapa kita harus memilih Sulaimaniyah? Kenapa kita harus memilih Sulaimaniyah?
yang saya rasakan ini sesuai pengalaman saya. Kita betul-betul di Sulaimaniyah itu bukan hanya diisi dari segi ilmu. Kalau ilmu, insya Allah baik dari segi ilmu akhiratnya, ilmu Al-Qur'annya dapat, ilmu dunianya dapat, sampai pendidikan muadalah tingkat aliyah itu dapat. Tapi di sisi lain, akhlak kita, pendidikan akhlak yang tidak pernah terputus, yang selalu dijaga, yang selalu diajarkan oleh abi-abi kita, yang selalu dicontohkan oleh para abi-abi kita, pendidikan akhlak ini. Kemudian cara hidup sesuai dengan orang Islam yang seharusnya itu bagaimana sih? Dari kebersihannya, dari cara makannya, cara berpakaian, cara berjalan. Semua cara menghormati Al-Quran, cara menghormati para guru. Ini betul-betul yang saya lihat dan saya rasakan, ini betul-betul sangat dipraktikkan dan ditanamkan di hati para santri. Ini yang membuat membedakan kita, karena kadang ilmu tanpa akhlak itu bisa menyesatkan orang malah. Seperti yang kita tahu bahwa dulu namanya syaitan itu di antara para malaikat itu disebut sebagai muallimul malaikah, gurunya para malaikat. Syaitan dulu itu disebut gurunya para malaikat. Itu saking alimnya setan dulu. Makanya sampai saat ini setan gampang sekali menipu manusia, karena setan itu sangat pintar. Salim berarti. Iya. Tapi mohon maaf, tidak dibarengi dengan akhlak. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, termasuk di situ ada iblis, disuruh fasajadu, suruh pada sujud, usjudu li adama fasajadu illa iblis, disuruh sujud para malaikat karena punya akhlak, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syaitan walaupun pintar sekali, walaupun alim, tidak mentaati, tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharamkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya akhlak dibanding bukan dibanding ya, membersamai ilmu. Bersamai ilmu. Ya, maka dari itu yang saya rasakan di Sulaimaniyah, bukan hanya secara teori akhlaknya, secara praktiknya betul-betul ditanamkan ke hati para santri kita. Itu seperti alhamdulillahnya. Oh iya, Abi Alwi kan di pusat sebagai pengontrol, pengunci. Ini beberapa hari yang lalu banyak yang chat saya nih. Kasih bocoran dong kapan pembukaan pendaftaran baru di Sulaimaniyah. Oh iya. Untuk pendaftaran Abi Jalil, insya Allah nanti kita di awal bulan Oktober sudah membuka pendaftarannya. Jadi untuk yang ingin mendaftarkan putra-putrinya yang sekarang kelas 6 SD atau kelas 3 SMP, boleh untuk siap-siap mendaftar di bulan Oktober awal ya. Awal Oktober sudah kita buka pendaftarannya. Oke. Ya, seperti itu. Siap, terima kasih Biu untuk bocorannya. Insya Allah teman-teman di sana, anak-anak SMP, SD, insya Allah mereka akan menyiapkan. Pasti mereka penasaran apa aja nih yang diuji, syaratnya apa aja. Nanti kan terus ikuti, pantau media sosial kami. Masya Allah, terima kasih banyak Abi Alwi untuk pertemuan sore ini. Boleh kita minta pesan atau motivasi nih buat kita semua, para sahabat Saya Peduli yang selalu setia mendengarkan, membersamai podcast kita. Kasih dong pesan dan motivasinya, Wi. Ya, baik. Kita karena belajarnya tentang Al-Quranul Karim, namanya belajar Al-Quran, itu tidak mengenal waktu. Jadi baik yang usianya masih muda, kalau muda belum sempat belajar, tentunya sampai usia tua, sampai kapanpun harus kita selalu melanjutkan belajar Al-Quranul Karim. Walaupun harus kesulitan, Abi Jalil, terbata-bata. Bahkan dalam hadis syarif disebutkan, orang yang membaca Al-Qur'annya itu terbata-bata dapat 2 pahala. Pahala bacaan, juga pahala sulitnya membaca tersebut. Maka dari itu, mungkin kalau memang ada yang sampai saat ini belum belajar Al-Qur'anul Karim, usianya sudah mulai lewat pun, ayolah kita mulai belajar, karena Al-Qur'anul Karim lah ini yang nantinya bisa menolong kita di
hari kiamat insya Allah yang mensyafaati kita. Itu untuk orang yang belum belajar ya mungkin. Kemudian untuk ada pesan juga mungkin untuk para wali santri atau calon wali santri ini. Kadang ada orang yang berpikir seperti ini, Abi Jalil. Ya ini saya orang tua memang gak dekat dengan agama. Kalaupun anak saya dipondokkan bakal jadi apa sih? Apa dia bisa dapat ilmu agamanya? Orang saya sebagai orang tua aja gak dekat dengan agama gitu. Maka kadang minder untuk memasukkan putra-putrinya ke pesantren untuk belajar Al-Quran. Karena merasa dianya tidak dekat dengan agama, mungkin seperti itu. Tapi dalam tafsir ketika ada ayat yukhrijul hayya minal mayyiti, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Ini ketika ditafsirkan itu ada yang menafsirkan bahwa bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang yang faqih di bidang agama dari seseorang yang tidak ada hubungannya dengan agamanya. Jadi dari sesuatu yang mati keluar sesuatu yang hidup. Keluar seorang alim, keluar putra yang ahli Quran. Jadi untuk orang tua yang masih ada perasaan seperti ini tidak perlu ragu. Coba kalau kita memang tidak bisa mengajarkan sendiri kepada putra kita, paling tidak kita titipkan untuk diajarkan Al-Quranul Karim ke pesantren-pesantren Al-Quranul Karim. Itu seperti itu. Kemudian untuk yang saya pernah ketemu dengan wali santri Abi Jalil. Pernah ketemu? Pernah ketemu wali santri. Pernah ketemu wali santri yang bilang seperti ini, Abi, anak saya itu sudah hafal Al-Quran. Saya sangat bangga. Dan insya Allah nanti di akhirat akan menghadiahkan saya itu mahkota. Saya yakin itu, Wi. Saya sangat bangga sama anak saya. Tapi saya berpikir saya sebagai anak nanti bisa menghadiahkan apa kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Sebetulnya saya juga pengen menghadiahkan mahkota, tapi saya belum tahfiz sampai saat ini, katanya. Lalu Abi mohon doakan saya supaya bisa ikut menghafal Al-Quran. Walaupun nggak selesai, Bi. Kenapa? Paling tidak, kalaupun saya tidak bisa selesai dalam menghafal Al-Quran sampai akhir hidup saya sedang berada di jalan untuk menjadi hafidhul Quran supaya orang tua saya juga tertolong nanti, Bi. Itu saya sangat tersentuh dengan pesan ini dari wali santri. Jadi kalau memang ada wali santri yang ingin mulai menghafal, tidak apa-apa mulai dari surat pendek, tidak ada yang percuma. Apalagi kalau orang belajar Al-Quranul Karim seperti itu. Untuk para donatur, Abi Jalil, saya ada sedikit kisah bahwa seorang penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quranul Karimnya sampai akhir hayatnya ini, nanti di akhirat akan diberikan hak syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak ada yang 70 orang, ada yang 700, ada yang mungkin 7.000, tergantung keikhlasan dan Al-Qurannya dia, seberapa dia erat dengan Al-Quranul Karimnya. Nah, guru-guru kita itu pernah bilang, kalian pernah bayangin nggak kalau diberikan hak syafaat sebanyak 70.000 orang? Emang kalian di dunia ada kenalan 70.000 orang, katanya? Enggak, paling pol sama keluarga kamu itu hitunglah 1.000 orang. Terus mentok 1.000 orang paling yang kita kenal ya. Paling Abi Jalil punya kenalan yang dari keluarga berapa nih? Kan nggak sampai 1.000 bahkan. Iya. Nah, sisa syafaat, hak syafaat yang lainnya itu untuk siapa? Yaitu untuk mereka yang membantu kita bisa belajar Al-Quranul Karim dengan tenang, bisa belajar Al-Quranul Karim dengan nyaman. Itu semuanya nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat Al-Quranul Karim. Dan disebutkan dalam sebuah kitab, syafaat Al-Quranul Karim ini
wa kanat syafa'atuhu asra'a qabulan min syafa'atil akhirin. Namanya syafaat Al-Qur'anul Karim ini itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syafaat-syafaat yang lainnya. Bahkan ada cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cerita tentang hebatnya syafaat Al-Qur'anul Karim ini, ada salah satu orang yang tidak punya keluarga dari sahabat tersebut langsung lari ke depan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau sahabat-sahabat yang lain ini punya keluarga, ada yang menolong mereka di akhirat nanti, mensyafaati karena syafaat Al-Quranul Karim itu. Kalau saya, siapa yang mensyafaati ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kalau kamu membantu mereka yang belajar Al-Quranul Karim, maka nanti saya yang akan memegang tangan kamu untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad secara langsung yang akan memegang yang tangan menjemput orang tersebut. Itu maka dari itu kita niatkan berkhidmah yang dengan cara mungkin, namanya jihad itu tidak semuanya dengan badan. Kita yang mengajarkan dan belajar itu sudah dengan badannya, dengan amalnya, tapi yang tidak kuat dengan badannya mungkin karena kesibukan yang lainnya, paling tidak dengan hartanya ikut berjihad memperjuangkan Al-Quranul Karim. Maka untuk para donatur, kita niatkan untuk ikut berjuang mengajarkan Al-Quranul Karim. Semoga nanti di akhirat bisa mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim tersebut. Amin. Amin. Untuk para santri mungkin yang sedang belajar, berjuang, kan? Santri yang sedang berjuang, tentunya orang menuntut ilmu itu tidak mudah, pasti banyak halangan. Dikatakan likulli syai'in mani'un walil ilmi mawani'. Untuk segala sesuatu itu ada halangannya, tapi kalau untuk menuntut ilmu itu halangannya banyak sekali, katanya. Maka dari itu harus tetap bersabar. Sabar itu bekal terbaik untuk kita, dan ini selalu kita ajarkan juga. Dan jangan pernah putus semangat, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Mungkin untuk saat ini menghafalnya masih kesulitan. Kalau kita terus bersabar sambil berjuang, tidak putus asa, maka ada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati kita, membukakan pikiran kita, sehingga mulai dari hari itu mungkin akan sangat mudah menghafalnya. Saya sering melihat santri, biasanya Abi Jalil, tahun pertama ini ngeluh-ngeluh santrinya. Bahkan kita lihat, mengeluh, kok sulit sekali menghafalnya. Tapi terus berjuang, kita nasihatin. Ya, nanti terbiasa kok, nanti semakin hari semakin mudah. Di tahun kedua, tanpa kita kira, saya kaget juga nih. Kalau putaran ada 20 kan, 20 putaran. Tahun pertama cuma dapat 5. Saya kaget tahun kedua bisa menyelesaikan 15 putaran selanjutnya. Masya Allah. Karena tahun kedua mungkin sudah terbuka hatinya dan pikirannya, terbiasa menghafal Al-Quranul Karim dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kan selalu berdoa tuh setiap makan, santri-santri selain mendoakan para donatur semuanya, di situ ada doa salah satunya, Iftahil baba ya Allah. Iftahil baba ya Allah. Mohon dibukakan pintu hati, pintu pikiran, pintu rezeki untuk orang tua, pintu rezeki untuk orang yang membantu para santri semuanya. Untuk para donatur juga. Untuk para donatur tentunya semuanya itu selalu didoakan. Dan pasti salah satu dari doa itu ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk abi-abi yang sudah mulai mengajarkan, jangan pernah bosan untuk menjadi pengajar. Kenapa? Karena tugas mengajar ini adalah tugas yang sama yang diemban oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mentablighkan. Salah satu sifat Rasul kan tabligh, ya kan? Mengajarkan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan Al-Quranul Karim kepada generasi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya ini merupakan pekerjaan terbaik. Ya, asyrafu ummati
hamalatul Quran. Jadi terus tetap semangat, jangan pernah bosan untuk menjadi pengajar Al-Quranul Karim. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Habib Djalil. Masya Allah, itu yang bisa disampaikan, tapi semua komplit lengkap ya, pesannya untuk semuanya, termasuk pengajarnya, santrinya, wali santrinya, khalayak umum, para donatur juga. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, sahabat saya peduli dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, terima kasih sampai detik saat ini pun masih membersamai kita. Tentunya insya Allah akan banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. Dan kami ucapkan, nggak pernah bosan ya, Habib Djalil mengucapkan terima kasih kepada semua para pendukung. Soalnya, ini Habib, kalau tanpa mereka, siapa lagi yang membantu kita, menghidupkan kita, gitu kan? Betul, betul. Terus ikuti dakwah ini, perjalanan ini, program-program yang lain, seperti biasa, untuk kritik, saran, masukan, boleh ditulis di kolom komentar, atau langsung chat ke Habib Djalil juga boleh. Untuk tema kajian podcast juga, saran, masukan selalu kita tampung ya. Terima kasih, hingga sore ini kita ucapin. Ada yang lupa nih, kita belum jargon. Yuk jargon, Mi. Jargon dulu nih. Udah hafal kan? Bisa, bisa. Iya, coba. Saya peduli, berbagi, menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.